Adik-adik, untuk mengawali ibadah kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami bisa sekolah minggu online. Tuhan Yesus menyertai dari awal, pertengahan hingga akhir. Biar Roh Kudus-Mu yang bekerja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo, salam. Kita saksikan yuk teman kita membuat cerita. Teman kita Eslin membuat cerita. Hai Lauren, kok wajah kamu sedih gitu? Nyuang jajan, aku lapar, aku tidak sarapan. Kebetulan hari ini aku membawa bekal lebih. Nanti kita bagi 2 ya, ada roti dan mie goreng. Terima kasih Clara, kamu selalu baik dan mau berbagi dengan aku. Tuhan memberkati. Teman-teman, kita harus selalu membagi bagi teman-teman yang membutuhkan. Demikianlah cerita dari Eslin. Halo adik-adik yang diberkati Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu, kembali berjumpa lagi dengan Mistian. Kita sudah siapkan hati kita memuji Tuhan. Adik-adik, kita harus tetap semangat ya. Walaupun kita di rumah, kita tetap semangat, kita memuji Tuhan. Adik-adik, Mistian minta kita semua berdiri. Kita mau menyanyi, kita mau memuliakan Tuhan. Kita menyanyi, mari kita bersukaria. Siapkan hati kita tundukkan kepalanya, kita mau berdoa, kita mau saatnya kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Adik-adik, kita tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Datanglah yang kudus, tinggal di dalam hati kami. Kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan yang disampaikan pada hamba-Mu Tuhan.
Tuhan, biarlah urapan Roh Kudus Engkau taruh bagi hamba-Mu Tuhan. Dan ketika kami yang mendengarkan, kami anak-anak-Mu Tuhan, kami dapat memahaminya Tuhan, kami mengerti, dan kami menjadi pelaku firman yang setia. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik, bahkan sungguh teramat baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, kita jumpa lagi di sekolah minggu online. Kita sudah memuji Tuhan bersama Miss Dian, saatnya kita mendengar cerita. Kali ini Bunda Willy bercerita tentang Ishak. Nah, adik-adik tahu bahwa Ishak adalah anaknya Bapak Abraham dan Mama Sarah. Di Alkitab ceritanya seperti itu ya. Waktu Tuhan menjanjikan anak pada Abraham, Abraham menunggu dan pada tepat waktunya Sarah mendengar itu pun Sarah senyum-senyum dan ketawa. Nah, pas berumur 100 tahun lahirlah Ishak. Nah, arti nama dari Ishak adalah tertawa. Kedua, anak perjanjian. Kenapa? Karena waktu Tuhan berjanji bahwa keturunannya akan seperti bintang di laut. Salah, ada yang ketawa, berarti konsentrasi. Bintang di mana? Di langit. Keturunannya seperti bintang di langit dan seperti pasir di laut. Seperti itu. Jadi turunannya datang dari Ishak. Nah, adik-adik, cerita yang bagus tentang Ishak adalah pada saat Ishak sudah mulai besar dan Tuhan mencobai Abraham. Dan Tuhan berkata kepada Abraham, Abraham, ambillah anakmu itu, persembahkanlah sebagai korban. Nah, adik-adik, ceritanya di sini yang seru. Waktu Abraham mendengar firman Tuhan itu, besoknya Abraham mengambil keledai, dia siapkan keledai, terus ada bujangnya, dan dia memanggil Ishak, katanya mereka mau pergi mempersembahkan korban. Ishak, ya karena bangsa Israel sewaktu itu selalu mempersembahkan korban, yaitu anak domba, mempersembahkan sebagai ucapan syukur, sebagai lihat kebesaran Tuhan, jadi ada korban. Nah, adik-adik perhatikan di sini, cerita ini sangat menarik tentang Ishak di sini. Ishak berjalan bersama papanya. Selama mereka berjalan, tentunya pasti Ishak melihat tidak ada korban, tapi tidak bertanya. Nah, kalau waktu Bunda Willy kecil atau adik-adik saat ini juga kecil pasti tanya ya, Bapak, kita mau pergi sembahkan korban tapi kayak tidak ada korban di entong bawah. Tapi Ishak tidak bertanya. Mereka tetap berjalan selama 3 hari baru mereka lihat gunung yang Tuhan tentukan itu. Nah, gunung itu bernama Gunung Moria. Kita baca ya Alkitab ya. Ayo ambil Alkitabnya yang sudah ada Alkitabnya. Ayo kita baca. Kejadian 22 ayat 4 sampai 6. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangannya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana, kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulnya ke atas bahu Ishak, anaknya. Sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Nah, adik-adik, di sini Ishak yang memikul kayunya. Mereka harus naik ke Gunung Moria itu. Mereka harus naik sampai ke atas untuk membuat mesbah. Ishak yang memikul kayu. Di sini Ishak tidak bertanya. Ishak, aduh Bapak, kenapa bujangnya disuruh tinggal di bawah baru saya yang pikul kayu? Harusnya bujang yang pikul biar supaya saya kan masih capek mau naik ke atas lagi. Tidak. Ishak ambil kayunya dan lalu pikul. Kita baca ya. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham, ayahnya, Bapa, sahut Abraham, ya anakku. Bertanyalah dia, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Sahut Abraham,
Allah akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya. Anakku, demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Jadi dia bertanya ya. Tadi Bunda bilang waktu jalan pertama dari rumah keluar dia tidak tanya mana korban, mana apa yang kita mau persembahkan. Dia jalan, tapi setelah mereka berdua bersama-sama jalan, bujangnya tinggal dan mereka mau berjalan ke gunung. Disitulah Ishak bertanya. Adik-adik di sini yang kita harus belajar dari Ishak. Yang pertama adalah saat dia bertanya hanya sekali dan Bapak Abraham menjawab. Di sini Ishak diam. Nah, kalau seperti Bunda Willy waktu kecil atau mungkin juga adik-adik bisa, jalan mendaki begini, masa orang tanya Bapak jawab seperti itu? Tidak. Kenapa Ishak tidak tanya lagi yang kedua? Karena Bapak Abraham bilang Tuhan akan menyediakan. Nah, mereka sampai di atas di Gunung Moria, langsung mereka membangun mezbah. Mereka bangun mezbah yaitu seperti batu-batu. Kalau adik-adik lihat di gambar-gambar ya, atau nanti Bunda Willy kasih lihat gambarnya di samping, lihat tuh gambarnya di samping ya, lihat gambarnya. Nah, di situ bangun mezbah yang bantu Bapak Abraham Ishak sendiri. Tadi sudah pikul kayu sampai di atas, sampai di Gunung Moria dia lagi yang bantu bapaknya membangun mezbah. Setelah itu Bapak Abraham ikat Ishak. Di sini yang kedua yang kita lihat, Ishak tidak melawan, diam saja. Kenapa? Karena dia tadi sudah dengar papanya cuma bilang Tuhan menyediakan. Kalau kita, Bapak tadi bilang Tuhan menyediakan, kenapa saya yang diikat? Nah, Ishak tidak melakukan itu, berarti Ishak tidak berargumen, Ishak tidak melawan, dia diam saja, dia beri dirinya diikat. Ya, di sini yang pertama tadi Ishak percaya kepada Bapak Abraham karena Bapak Abraham percaya kepada Tuhan. Di sini adik-adik harus lihat, karena dari tadi waktu Ishak tanya di yang pertama Bunda bilang dia hanya menjawab Tuhan menyediakan, berarti Ishak percaya kepada Bapak Abraham dan percaya juga kepada Tuhan. Yang pertama adalah Ishak tidak melawan berargumen mulut. Cukup sekali dia mendengar. Yang kedua, percaya kepada Tuhan. Dia percaya kepada Bapak Abraham. Yang ketiga, dia berserah. Buktinya, dia diikat. Diam saja, dia berserah kepada bapaknya. Dia berserah. Setelah itu dia dibaringkan di atas mezbah. Dan yang terakhir adalah Bapak Abraham akan menyembelih. Ishak tidak melawan. Kalau saat adik-adik kita sudah melawan orang tua, apalagi kalau lagi main handphone, diambil pasti bilang, bapak ini, mama ini, bapak ini ya. Tapi di sini adik-adik lihat Ishak tidak melawan, Ishak berserah. Jadi yang pertama tadi Ishak hanya sekali mendengar jawaban dan dia diam. Yang kedua, Ishak percaya kepada bapaknya, pada apa yang bapaknya lakukan, dia tetap percaya bahwa bapaknya melakukan hal yang baik bagi dia. Yang ketiga, dia berserah. Sekalipun kalau mau lihat nanti ada lihat gambarnya, pisaunya sudah dipegang, tapi dia tetap berserah. Pisau itu adik-adik pisau itu melambangkan adalah masalah. Saat kita ada masalah, mungkin kita ditegur orang tua, masalah kan bukan kita, jangan kita berontak, tapi kita harus berserah, ya, seperti itu. Kita lanjut baca firman Tuhan. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ, disusunlah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya. Abraham, Abraham, sautnya, ya Tuhan. Lalu berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Lalu Abraham menoleh
menoleh melihat seekor domba jantan di belakangnya dan tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Nah, tadi Bunda Willy bilang yang ketiga adalah Ishak berserah. Saat Ishak berserah, Tuhan menggantikan dengan domba. Nah, di sini Abraham percaya kepada Tuhan. Ingat adik-adik tadi Bunda Willy bilang yang ketiga Abraham percaya kepada Tuhan. Ishak percaya kepada bapaknya. Nah, karena percaya, Tuhan memberi sesuatu yang luar biasa bagi Abraham. Nah, di sini Ishak membantu bapaknya mempersembahkan korban bakaran sebagai korban syukur, sebagai korban bagi bangsa Israel adalah ada korban syukur, ada korban penebusan dosa, ada korban hasil panen. Mereka selalu mempersembahkan domba. Jadi di situ kita lihat ya, 4 yang kita belajar dari Ishak adalah pertama, dia tidak berargumen dengan orang tua. Kedua, dia tidak berargumen. Yang kedua, dia percaya kepada bapaknya. Yang ketiga, dia berserah. Yang keempat, dia melihat kebesaran Tuhan, yaitu ada domba yang menggantikan dia sebagai korban bakaran. Itu. Jadi kita juga harus seperti itu adik-adik. Itulah hebatnya Ishak. Nah, yang terakhir adalah dia taat. Ishak itu taat. Taat ya, dari awal dia pikul, dia naik ke atas dan dia taat sama papanya. Itu. Buktinya waktu dia sudah besar dan mau menikah pun Bapak Abraham pergi mencari pasangan dan memberitahu ciri-ciri ke sanak saudaranya, dan bujangnya pergi dan setelah kembali memberitahukan, akhirnya mereka menikah. Itu semua Abraham memilih bagi Ishak. Ishak cuma taat dan Ishak mendapat istri yang baik, istri yang cakep, yaitu Ribka. Di sini kita lihat dia taat sangat taat. Ini yang adik-adik harus lihat dari Ishak. Pertama, Ishak tidak berargumen atau tidak bakulan mulut ya, orang bilang. Kedua, dia Ishak percaya kepada Bapak Abraham. Ketiga, dia berserah kepada Tuhan. Keempat, dia melihat keajaiban Tuhan atau sesuatu yang Tuhan menggantikan luar biasa ya bagi dia. Dan yang terakhir adalah ketaatan. Ishak adalah anak yang taat. Seperti itu adik-adik. Itu saja ceritanya Bunda Willy hari ini. Kita harus menjadi anak yang tidak boleh melawan-melawan atau berargumen mulut. Kita harus bertanya, dan kalau sudah dikasih jawaban kita diam. Kita harus percaya sama orang tua, percaya sama Tuhan, percaya sama orang tua. Kita harus berserah kepada Tuhan. Kita juga harus berserah kepada orang tua. Pasti orang tua melakukan yang baik. Oke, kalau yang jelek-jelek ya memang kita tidak boleh berserah. Tapi kalau yang baik kita harus berserah. Bunda percaya adik-adiknya punya orang tua yang takut akan Tuhan. Dan kita lihat apa kebaikan Tuhan, keajaiban Tuhan dalam hidup kita. Dan kita taat. Kita hati yang penuh dengan ketaatan. Oke, mari kita berdoa. Kita mengakhiri, kita akan berdoa bersama-sama. Tutup matanya, lipat tangan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu, untuk kebenaran cerita tentang Ishak. Biarlah firman ini bertumbuh di dalam hati anak-anak sekolah minggu, anak-anak Rocky, bersama-sama dengan pertumbuhan jasmani. Tuhan, di dalam nama Yesus, biar mereka menjadi anak-anak yang tidak banyak argumen di dalam Tuhan, di dalam orang tua, di dalam Tuhan. Mereka anak-anak yang percaya kepada Tuhan dan juga percaya kepada Bapaknya, anak-anak yang berserah kepada Tuhan, anak-anak yang yang selalu melihat kebesaran dan mujizat Tuhan, anak-anak yang selalu penuh dengan ketaatan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati firman ini ke dalam hati mereka. Tuhan Yesus berkati semua anak-anak
Rocky dan anak-anak sekolah minggu, dan berkati kota kami Manokwari, Papua, dan seluruh di Indonesia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Oh ya adik-adik, bunda lupa. Nanti selesaikan kreativitas ya. Jangan lupa karena kita akan membuat videonya untuk diupload hari Rabu. Ingat kreativitas dari Miss Mary, ayat hafalan dari Miss Lydia, dari Kakak Cesar ya. Oke, sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati.